Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Divi Channel. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, karena aku akan membahas semuanya tentang everything I think interesting. Stay tuned! Hari ini aku akan membahas tentang kasus psikopat anak yang paling mengerikan. Ini merupakan kisah seorang gadis cantik bernama Mary Bell. Bagaimana kisah selanjutnya? Aku akan bahas. Tepatnya pada tanggal 25 Mei 1968, satu hari sebelum di ulang tahunnya yang ke-11, Mary Bell mencekik seorang anak laki-laki yang bernama Martin Brown. Martin Brown merupakan bocah laki-laki yang berusia 4 tahun. Martin Brown tewas di sebuah rumah kosong yang terletak di Scotswood, Newcastle, Inggris. Mary mempunyai seorang teman yang juga temannya ini amat sangat mengidolakan Mary. Ia bernama Norma Joyce yang berusia 13 tahun. Mary meminta Norma untuk menemaninya menerobos di sebuah rumah tempat penitipan bayi yang ia juga menuliskan di secari kertas bahwa ia adalah pembunuh dari Martin Brown. 2 bulan kemudian, Mary Bell mengajak Norma untuk melakukan suatu tindak kejahatan, tetapi kali ini tindak kejahatannya lebih kejam, yaitu tindak pembunuhan. Karena Norma juga merupakan sosok perempuan yang sangat mengidolakan Mary, akhirnya ia menemani Mary untuk melakukan tindakan tersebut. Mereka menentukan korbannya. Ia adalah Brian Howe, bayi berusia 3 tahun. Brian Howe merupakan anak dari tetangga mereka yang juga kenal dekat dengan mereka di area perumahan mereka, yaitu di Scotswood. Pada 31 Juli 1968, Brian diajak oleh Mary Bell ke sebuah lapangan kosong dan di sanalah Brian dicekik hingga tewas oleh Mary Bell. Kemudian, pada saat itu Norma juga menyaksikan pembunuhan tersebut terjadi. Setelah Mary Bell berhasil membunuh Brian, mereka berdua pulang ke rumahnya masing-masing seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Berselang jam kemudian, Mary Bell diam-diam pergi ke tempat di mana mayat dari Brian tergeletak dan ia juga membawa sebilah gunting. Dengan menggunakan gunting tersebut, ia memutilasi area vital dari Brian, menyayat kaki dan juga menyayat perut dari Brian dengan bertuliskan huruf M yang merupakan inisial dari namanya Mary. Kematian dari Brian membuat gempar seluruh penduduk dari Scotswood. Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ini. Mereka menjadi curiga terhadap Mary Brown karena pada saat itu mereka melihat bahwa Mary Brown sambil tertawa pada saat prosesi pemakaman dari Brian. Sambil mengusap tangannya, ia tertawa seakan merasa puas terhadap apa yang telah ia lakukan. Akhirnya Mary dan Norma diperiksa oleh polisi. Karena Norma sudah tidak tahan lagi untuk menyimpan perasaan yang menyesal karena ia mengetahui pembunuhan daripada Brian, ia akhirnya mengakui bahwa perbuatan tersebut murni perbuatan Mary Brown. Persidangan pun dilakukan pada 17 Desember 1968. Pada awalnya Mary dan juga Norma saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi pada akhirnya melalui proses persidangan yang amat sangat panjang, akhirnya Mary mengakui perbuatannya bahwa ia membunuh Brian hanya untuk memenuhi kesenangan dan kenikmatan semata. Mary akhirnya diputuskan bersalah dan ia dipenjara di Red Bank Community Home dengan 12 tahun penjara. Ia dibebaskan pada saat ia berusia 23 tahun
yang kemudian identitas dari Mary disembunyikan dan diganti dengan identitas baru karena pembunuhan dari Mary termasuk pembunuhan dari seorang anak di bawah umur. Sekarang aku akan bahas bagaimana asal mula dan kehidupan Mary Bell. Mary Bell dilahirkan dari seorang pekerja prostitusi yang bernama Betty McCricket. Bahkan dari sejak Mary lahir, ibunya amat sangat membenci Mary dan juga tidak menginginkan keberadaan Mary. Berkali-kali ibunya mencoba untuk melenyapkan Mary, tetapi hal tersebut tidak berhasil. Bahkan dari semenjak Mary Bell lahir, ibunya berkata, "Jauhkan benda ini dari saya," karena ia amat sangat membenci dan tidak menginginkan Mary Bell. Betty pun tidak mengetahui siapa sebetulnya ayah biologis daripada Mary. Mary pun sempat bertanya kepada Betty, apakah ia dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Betty tidak menyangkalnya. Ia pun membisikkan kepada Mary bahwa kau adalah bibit setan. Sejak usia Mary bertambah, Betty melakukan berbagai macam upaya untuk melenyapkan Mary. Tetapi seiring dengan waktu, Mary percaya bahwa ayah biologis daripada Mary bernama Billy Bell yang seorang kriminal yang menikahi Betty pada saat Mary baru lahir. Betty amat sangat membenci Mary. Berbagai upaya ia lakukan untuk melenyapkan Mary, termasuk membuang Mary di jendela kamarnya. Tetangga dari Betty menolong Mary dan mereka bertanya kepada Betty apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Betty hanya menyangkal bahwa itu semua terjadi karena tidak sengaja. Betty pun memberikan obat tidur dengan dosis yang berlebihan dengan harapan ia dapat membunuh Mary. Tetapi berbagai upaya yang ia lakukan gagal, hingga pada akhirnya ia tetap mempertahankan Mary dan akhirnya memanfaatkan Mary untuk dijual kepada pria pedofil demi mendapatkan sejumlah uang. Bahkan Mary dijual kepada pria tersebut sejak ia berumur 4 tahun. Teman-teman di sekolah Mary sering melihat bahwa Mary selalu menangkap hewan-hewan untuk disiksa. Mary dilihat telah banyak memiliki kelainan, memiliki bibit dari psikopat sejak ia masih kecil. Jadi hal tersebutlah yang disebut-sebut sebagai pemicu Mary melakukan tindak kriminal yang ia lakukan dalam membunuh korbannya. Pada akhirnya setelah Mary dibui, ia akhirnya dibebaskan dengan identitas baru. Ia juga bertemu dengan seorang laki-laki yang dirahasiakan identitasnya, yang menjadi suami Mary hingga saat ini. Bahkan setelah ingin dikeluarkan dari penjara, Mary menolak karena ia berasa ia lebih aman saat dia berada di dalam penjara dibanding ia dikeluarkan dari tahanannya tersebut. Hingga kini usia Mary sudah 60 tahun. Ia sudah dapat hidup normal. Ia juga memiliki seorang putri dan bahkan cucu yang diberi inisial Z. Kisah daripada Mary ini sebetulnya happy ending karena ia sudah bisa hidup normal. Dia sudah memiliki keluarga, anak, dan juga cucu. Tetapi apakah kalian bisa membayangkan bagaimana kehidupan dari keluarga korban yang ia tinggalkan? Ini merupakan kisah akhir dari kisah Mary Bell. Semoga saja kisah ini bermanfaat dan semoga saja tidak ada kasus kekerasan terhadap anak lagi, karena anak-anak ini sangat rentan dan juga mereka membawa pikirannya hingga mereka tumbuh dewasa. Sekian pembahasan dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah tonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. See you on my next video and bye-bye!